Kemanakah ku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman di seluruh muka bumi bersukacita, bersyukur karena hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Puji Tuhan, dan kita berkesempatan hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam ibadah yang Tuhan selenggarakan untuk kita sekalian. Tundukkan kepala, bersama-sama dengan iman kita mengakui bahwa pertolongan kita ialah datang dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahteranya, sementara kita berbuat bakti kepadanya, sementara hari ini kita beribadah memperingati kenaikan Kristus ke surga. Diberkati kita sekalian, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, dalam kondisi apapun, saya percaya bahwa setiap kita merindukan satu perjumpaan dengan Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak setiap kita, mari berikan hati yang terbaik buat Tuhan. Kita mau sembah Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang agung. Melalui setiap mulut kita mau berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Buka hati,
naikkan pujian ini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghibur, penolongku di utusan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Menyembahmu Yesus, jamalah kami Tuhan, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari siap kita boleh angkat tangan, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus, jamalah kami Tuhan, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi kita mau buka hati buat Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus, jamalah kami Tuhan, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamalah kami Tuhan, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari sembah, sembah Dia Yesus Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, Kau ada dalamku. Ku itu Tuhan, menyembah Engkau yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang hidup. Kami sembah Yesus. Ku bersyukur Tuhan, sebab Kau berikan Roh penghibur dalam hidupku untuk menyertaimu. Ku bersyukur sebab Kau Allah penolong hidupku, sebab Kau Allah yang selalu menyertai. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar.
besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Kulihat hidup dengan iman katakan tak pernah terlambat, Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. pulihkan hidupku. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau hadir di tempat ini, sebab Kau hadir dalam hidup kami ya Bapa. Engkau Allah penghibur, Engkau roh penolong dalam setiap hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur buat apa yang telah Kau beri dalam hidup kami ya Bapa. Dan saatnya Tuhan, kami mau terus memuji menyembah Engkau Tuhan. Berikan sukacita, berikan sorak-sorai bagi kami semua Tuhan, karena kami mau memberi yang terbaik lewat setiap mulut kami ya Bapa. Kami bersyukur, kami menaikkan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin, haleluya. Hari ini kita boleh diberkati Tuhan, setiap pujian penyembahan yang boleh kita berikan buat Tuhan. Nah hari ini kita mau terus bersukacita buat Dia, sebab anggur baru tercurah bagi setiap umatnya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan
mau dengarkan firman Tuhan, biarkan hati kita tak tertuju padanya. Meskipun dalam keadaan situasi yang mencekam, tapi percaya bahwa tangan Tuhan selalu menolong hidup kita. Dialah pertolongan dan harapan. Tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kebenaran. Di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu Tuhan, pada kesempatan yang luar biasa hari ini, tadi di depan saya sudah katakan bahwa hari ini kita memperingati kenaikan Kristus Tuhan kita ke surga. Jadi kita memperingati, berarti sudah terjadi. Nah, dalam peringatan hari ini di mana kita beribadah bersama-sama, tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengar, merenungkan, menerima kebenaran firman Tuhan, berkaitan erat dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24
ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan yang ke-53. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat, saya ulang, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini dalam rangka kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Pasti ada sesuatu yang kita dapatkan dari peringatan yang kita lakukan hari ini. Ada sesuatu yang dinyatakan oleh Tuhan bagi kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Sebagaimana murid-muridnya pada waktu itu, ketika suatu hari murid-murid diajak oleh Tuhan ke sebuah tempat, dikatakan tempat tersebut dekat Betania, di sebuah bukit, Bukit Zaitun namanya. Nah, Tuhan menyampaikan pesan-pesan kepada murid-murid sebelum naik ke surga. Ketika dia menyampaikan pesan, murid-murid memperhatikan dengan amat sangat. Karena tidak hanya pesan, Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang diharapkan selama itu oleh murid-murid, yaitu berkat-berkatnya. Nah, Tuhan Yesus pada waktu itu memberkati mereka semua. Dikatakan oleh Alkitab, dan ketika ia sedang memberkati murid-murid, memberkati mereka, Yesus terangkat ke surga. Dan kita lihat hasilnya. Kita lihat apa yang terjadi setelah murid-murid alami berkat yang langsung dari Tuhan Yesus pada waktu itu. Di ayat yang ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Berarti berkat-berkat yang disampaikan, yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya, itulah yang membuat murid-murid alami hidup yang penuh dengan sukacita. Apa saja berkat-berkat itu? Nah, yang pertama, Tuhan memberkati mereka dengan menjanjikan bahwa Tuhan tidak selama-lamanya meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan katakan Dia akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti waktu murid-murid melihat Dia naik ke surga. Artinya Tuhan Yesus akan berjumpa dengan kita. Artinya Tuhan akan berkumpul bersama dengan kita. Saudaraku, janji Tuhan ya dan amin. Itu berarti apa yang diucapkan, apa yang disabdakan, apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus pasti tergenapi. Janji yang diucapkan Tuhan pasti terpenuhi, terjadi bagi murid-murid, terjadi bagi semua orang yang percaya kepada Dia. Tuhan Yesus, Dia akan datang kembali di dunia.
Dia akan datang kembali menjemput kita. Dia akan datang lagi mengumpulkan kita, membawa kita. Puji Tuhan, luar biasa. Jadi sebagai orang yang percaya, jangan ada yang bimbang. Jangan ada yang merasa was-was. Jangan ada yang merasa ditinggal Tuhan tanpa Tuhan. Tuhan itu pasti janjinya terpenuhi, tergenapi, terjadi dalam kehidupan kita. Dia nanti akan datang menjemput kita dan membawa kita bersama tinggal dengan Dia. Janjinya untuk selama-lamanya. Yang kedua, berkat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang kedua, itu tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua, dikatakan jangan ada yang gelisah, karena di rumah Bapakku, kata firman Tuhan, banyak tempat tinggal. Di bagian berikutnya di ayat 2 berkata, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, bagi saudara, bagi saya, bagi kita, orang-orang yang percaya dan setia sampai kepada akhirnya. Jadi Tuhan naik ke surga, Tuhan pergi ke surga, Tuhan kembali ke surga untuk menyediakan tempat. Jadi berbicara tentang surga bukan mudah-mudahan. Berbicara tentang surga bagi orang percaya bukan moga-moga, tetapi pasti. Ya dan amin. Saudaraku, firman Tuhan ya dan amin. Janjinya tergenapi, terpenuhi untuk kita. Dia menyediakan tempat. Ya. Maka Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah. Nah, Tuhan mau setiap kita percaya hanya kepada Tuhan saja. Sehingga apapun yang terjadi dengan keadaan di sekitar kita, gonjang-ganjing, perubahan, keadaan penuh dengan tanda tanya, jangan ada yang gelisah. Jangan ada yang khawatir. Percayalah. Ya. Surga pasti. Ya, saya bilang surga pasti di tangan kita. Jaminan hidup di surga pasti untuk kita yang percaya kepada Dia. Catatannya adalah setia sampai pada akhirnya. Nah, perjalanan kita kan di jalan banyak tantangan. Perjalanan kita menuju kepada akhir itu memang tidak mudah. Dalam perjalanan kita diwarnai dengan masalah, persoalan, tantangan. Tetapi jangan ada yang bimbang. Jangan ada yang gelisah. Sebab Tuhan sudah sediakan surga. Gambarannya ibaratnya upah. Nah, orang bekerja itu kalau ada upahnya, kita punya pengharapan. Nah, pengharapan kita pasti bukan pengharapan abal-abal, bukan pengharapan yang mudah-mudahan, tetapi pengharapan yang ya dan amin. Pasti anak-anak Tuhan masuk tinggal dalam kerajaan surga. Yang ketiga, berkat apa? Sehingga murid-murid setelah berpisah dari Tuhan, mereka tidak susah, tidak sedih, tidak berduka, tetapi mereka justru pulang. Dikatakan oleh Alkitab, bersuka cita. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, bahwa yang pertama janjinya ya dan amin, Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Yang kedua, Dia ke surga itu menyediakan tempat untuk kita.
karena kita nanti pasti ke surga. Dan yang ketiga adalah Tuhan mengirim Roh Kudus buat kita. Dia mengirim penolong yang menyertai kita. Dan penolong itu adalah Roh Kudus yang kita sebut juga sebagai penolong yang agung. Maka Tuhan berkata dalam pesannya sebelum dia naik ke surga, dia berkata supaya murid-murid tetap tinggal di kota itu, yaitu di Yerusalem, tinggal di loteng Yerusalem, 120 orang, mereka berkumpul bersama-sama. Sangat jelas sekali, dikatakan oleh Alkitab, yang 120 orang itu, mereka kumpul, mereka bersatu hati, mereka beribadah, mereka berdoa, mereka menyembah, mereka belajar firman, mereka terus-menerus mengadakan persekutuan dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Roh Kudus dicurahkan. Roh penolong itu diberikan. Ada penghiburan, ada kekuatan, ada semangat. Sehingga sekalipun hari-hari kita banyak mengalami persoalan, masalah, tantangan, ada Roh Kudus. Sehingga kita tidak bosan, sehingga kita tidak mudah putus asa, sehingga kita tidak mudah menyerah, sehingga kita tidak mundur. Tetapi kita berjalan dan berjalan dan berjalan, maju terus. Ya. Tema kita tahun ini adalah berjalan di dalam tantangan, di tengah-tengah tantangan. Sekalipun ada tantangan, kita tetap di dalam Tuhan. Sekalipun ada tantangan, kita tetap melayani Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus, penolong yang agung itu disertakan, tinggal dalam kehidupan saudara dan saya, dalam kehidupan keluarga kita sekalian. Puji nama Tuhan, peringatan kenaikan Kristus tahun 2020 ini, kita terus diajar, kita terus diberikan sesuatu yang berarti. Sehingga dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan Yesus ini, tidak ada yang hampa sia-sia. Tetapi selalu menemui, selalu mendapatkan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang berguna buat kehidupan kita. Puji Tuhan, puji nama Tuhan. Percayalah, percayalah. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan jemaatnya, orang percaya, seperti yatim piatu. Tetapi dia menyertai kita. Dia bersama dengan kita. Dia tinggal dalam kehidupan kita. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Diberkati kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kita berdoa, kita bersyukur. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami diajar dan terus diingatkan betapa besar kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami memperingati kenaikan-Mu ke surga di tahun 2020 ini. Dan kami telah mendapatkan berkat yang luar biasa seperti murid-murid. Ketika Engkau tinggalkan, ketika Engkau naik ke surga, murid-murid masih tetap di dunia. Tetapi murid-murid sekembalinya dari tempat itu menuju ke Yerusalem, pulang kembali ke tempat mereka berhimpun, mereka bersuka cita. Sebab mereka telah terima janji Tuhan bahwa Tuhan pasti akan datang kembali menjemput kita yang percaya dan setia sampai pada akhirnya. Tuhan naik ke surga menyediakan tempat bagi kami yang percaya dan setia sampai pada akhirnya. Dan Tuhan menyertakan dalam hidup ini penolong yang agung, Roh yang kudus buat kami orang-orang yang tetap mengasihi, mencintai, mengiring, mengikut dan melayani Tuhan
sampai kepada akhirnya. Terpujilah namamu, Engkau yang menetapkan, memeteraikan firman-Mu tinggal dalam kehidupan kami. Dalam kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Engkau ampuni bangsa kami, Engkau selamatkan bangsa kami, Engkau adakan pemulihan bagi Indonesia. Kami yakin dan percaya Tuhan akan balikkan keadaan sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sebab Indonesia bermazmur, Indonesia memuji, Indonesia menyembah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perawatan. Kami berdoa Tuhan tolong dan Tuhan memberikan kesembuhan. Tim kesehatan, dokter dan perawat, kami doakan mampukan mereka, sertai mereka, urapi mereka. Dan Engkau tetap memberi kepada mereka semangat sehingga mereka mengerjakan bagiannya dengan kasih, dan Tuhan menolong memberikan kesehatan sehingga mereka tak satupun yang terpapar oleh virus corona. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati orang-orang yang hari ini mengikuti ibadah melalui video ini. Kami percaya Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, bahkan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang mengalami tawar hati terima pengharapan baru. Terpujilah namamu Bapa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami naikkan doa kami, syukur kami, pujian kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala Agung, Kepala Gereja, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang angkat hatimu, pandanglah Tuhan. Dan sekarang angkat tanganmu, terimalah berkat-berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus tinggal serta atas hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati yang percaya dan mengasihi Tuhan serta yang setia sampai pada akhirnya. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang diberkati bersama, katakan amin.